Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam, Mas Andri. Ya, Andri, dokter. Sebelumnya saya terima kasih, dokter, ya udah mau ya kita share-share lah, sharing-sharing tentang pengalaman. Oke, Eh, Dokter, sehat, dokter? alhamdulillah sehat. Itu, dokter. Putrinya itu, dokter. Ya, Ya, dokter. Jadi gini, dokter, kan kebetulan saya di BUMN ya, kebetulan juga banyak yang pengen menanyakan saya ketika saya terpapar gitu. Cuman saya kan memang ya sadar ya sebagainya. Ini mungkin bisa join untuk ini untuk sharing-sharing pengalaman. Jadi gini, dokter, ceritanya kita langsung mulai aja, dokter, ya. ya, silakan. Jadi gini, dokter, saya ceritanya tanggal 6 Februari kemarin itu saya kan melakukan swab PCR, ya, melakukan swab PCR, dan saya dinyatakan positif, dokter, dengan nilai 31,31 untuk apa ini ya, FAM-N, dan pick off-nya itu 34,21, cut off-nya 40, itu nilai CT ya. Nah, ini banyak teman-teman yang bertanya, dokter, sebetulnya nilai CT itu apa sih, dokter? Itu, dokter. Iya, banyak banget ya memang yang tanya. Jadi nilai Saya CT juga, itu, kenapa? saya juga nggak tahu sih nilai itu apa, kenapa ada 31, 34, kemudian 40, gitu, cut off-nya 40, gitu, dokter. Ya. Jadi nilai CT ini sebenarnya adalah jumlah dari amplifikasi dari alat PCR. Jadi kan alat PCR ini kan mendeteksi jumlah materi genetik virus ya. Materi genetik virus yang ada di swab ya. Ada di swab lalu dimasukkan ke alat PCR lalu itu akan diperbanyak sampai berapa kali dia terlihat. Nah, itu asumsinya begini. Jadi kalau putarannya itu semakin banyak, itu berarti jumlah materi genetik di swab itu semakin sedikit. Karena kalau sedikit kan dia butuh diputar-putar berkali-kali baru bisa kelihatan. Sebaliknya, kalau misalnya materi genetiknya itu cukup banyak di sampel swab itu, dia nggak perlu berputar banyak kali sudah kelihatan. Misalnya 10 kali udah kelihatan, 15 kali udah kelihatan. Nah, itu adalah nilai CT. Nah, cuman ini yang misleadingnya ya, yang salahnya itu kan nilai CT ini dihubungkan atau dikorelasikan secara langsung dengan jumlah virus di dalam tubuh manusia. Padahal nggak bisa ya, karena itu kan sangat tergantung teknik. Dan teknik tidak ada yang 100% perfect ya, tidak ada 100% teknik yang sempurna. Jadi pasti ada miss-nya. Jadi nggak bisa kita langsung mengkorelasikan kalau nilai CT rendah itu artinya jumlah virus di dalam tubuh kita banyak. Itu nggak bisa, karena itu dia hanya mewakili jumlah virus yang ada di sampel swab. Artinya kalau swabnya diambil di hidung, yaitu materi genetik yang ditemukan di hidung gitu. Dan seterusnya, misalnya di mulut juga yang ditemukan di mulut berarti segitu. Tapi sekali lagi, itu hanya menunjukkan jumlah materi genetik ya, tapi dia tidak bisa membedakan apakah virusnya itu masih aktif atau tidak. Jadi juga tidak tepat kalau nilai CT itu dipakai untuk mengukur apakah masih menular atau tidak ya, ataukah ini sudah sembuh atau tidak, itu tidak bisa. Jadi banyak sekali faktor yang kita lihat. Kalau orang ini sembuh, orang ini menular atau tidak, itu kita tidak hanya melihat nilai CT gitu. Jadi artinya kalau pengambilan sampel itu tiap-tiap petugas yang mengambil itu bisa berbeda hasil gitu ya, dokter, ya? Betul, bisa. Karena itu seperti gini Pak, USG ya. Kalau Bapak tahu USG, itu kita sebutnya ini adalah pemeriksaan yang operator dependent. Jadi tergantung orang yang melakukan. Karena USG itu misalnya ada suatu tumor ya, kalau dimiringin ke kiri kelihatannya begini, tapi kalau ada dokter lain nanti yang melakukan miringnya ke kanan mungkin nggak terlalu kelihatan, makanya hasil juga bisa berbeda. Sama seperti swab juga. Jadi orang yang melakukan berbeda meskipun standarnya sama, tapi namanya technical error atau misalnya ada
kesalahan-kesalahan teknik swab itu sangat mungkin ya. Jadi mungkin kurang dalam atau malah terlalu banyak ngambilnya, itu kan juga menjadi suatu miss. Makanya nggak bisa kita korelasikan langsung. Memang bisa kalau memang tekniknya itu 100% benar, tapi masalahnya teknik yang 100% benar ini hampir tidak ada gitu ya. Jadi artinya belum bisa langsung itu dihubungkan langsung, itu nggak bisa gitu. Oh gitu. Iya, iya. Terus kan di saya tadi nyebutin cut off 40 ya, tapi saya pernah tanya kepada beberapa dokter yang mulai saya kenal, itu ada yang, oh Pak, kalau 36 itu sudah dinyatakan negatif, ada yang 38 gitu. Itu memang berbeda-beda gitu standarnya. Iya, jadi itu adalah tergantung ininya ya, tergantung alatnya. Jadi alat dan reagen namanya. Alat dan reagen itu tiap gen yang dilakukan itu juga beda-beda. Jadi 40 itu batasnya kalau misalnya dia berputarnya lebih dari 40 kali itu dianggap sangat sedikit materi genetiknya, lalu dianggapnya negatif. Kalau di bawah itu, ya itu berapa kali itu masih positif. Dan itu tiap alat dan tiap reagen itu beda-beda. Ada yang cut off-nya itu cuma 35, ada yang cut off-nya itu cuma 30. Makanya kita tidak bisa membandingkan nilai CT antar laboratorium ya. Misalnya kita periksa di laboratorium ini nilai CT-nya 25. Terus habis itu periksa di tempat lain nilai CT-nya kok jadi 35. Itu nggak bisa dibandingkan dan tidak ada yang salah. Artinya itu memang tergantung dari masing-masing alatnya. Alat dan pemeriksaan serta reagennya. Jadi nggak bisa dibandingkan antar laboratorium, tidak bisa dibandingkan antar rumah sakit, tidak bisa dibandingkan juga di tempat-tempat yang berbeda seperti itu, nggak bisa. Artinya berarti nilai CT itu kita untuk menentukan kesembuhan, karena gini, stigma yang beredar sekarang itu kan kalau nilai CT bisa dinyatakan sembuh kalau PCR-nya negatif gitu. Berarti artinya itu tidak bisa dijadikan ini ya dokter ya, acuan gitu ya dokter ya. Ya, jadi sebenarnya itu sama ya dengan pemeriksaan laboratorium yang lain ya. Kita selama ini dokter, terutama saya ya, penyakit dalam ini sangat terkait dengan pemeriksaan laboratorium. Tapi kita tidak pernah berpatokan untuk istilahnya menentukan pasien ini kesembuhannya, lalu menentukan terapi yang akan kita berikan pada pasien itu tidak hanya tergantung pemeriksaan laboratorium. Karena pemeriksaan laboratorium itu hanya pembantu, alat pemeriksaan penunjang namanya. Contohnya nih ya, misalnya kok keluar hasil itu HB-nya orangnya kok 5. HB itu kan orangnya anemia, berarti 5 itu anemia, kurang darah. Tapi ternyata kita lihat kondisi orangnya, loh kok baik-baik aja, pucet juga enggak, sesek juga enggak. Nah, kita harus curiga nih, jangan-jangan labnya nih yang salah, karena bisa kan error-error seperti itu, karena dia hanya alat gitu loh. Kita sekali lagi harus melihat kondisi pasiennya. Oh, kalau misalnya nggak cocok dengan labnya, ya kita bisa minta ulang misalnya, atau kita minta alternatif dilakukan di laboratorium yang lain, misalnya seperti itu. Itu contoh kalau misalnya bukan PCR dan lain-lain. Nah, PCR ini juga sama, kita nggak bisa bergantung pada PCR saja untuk menentukan orang itu sehat atau sakit. Jadi kita harus lihat benar-benar kondisinya, gejalanya, lalu apakah ada riwayat kontak erat. Jadi banyak sekali yang kita gali. Jadi pemeriksaan laboratorium itu hanya pemeriksaan penunjang. Jadi bukan patokan satu-satunya. Gitu. Nah, kalau dinyatakan sembuh dari COVID itu apa, dokter? Ya, jadi kalau dinyatakan sembuh dari COVID itu yang penting dia sudah melewati masa penularan ya. Jadi virus ini itu kalau pada orang-orang yang tanpa gejala atau gejala ringan itu dia hanya akan menular sekitar 1 sampai 2 minggu, 10 sampai 14 hari. Ya. Dan itu sudah diteliti. Jadi artinya setelah 14 hari meskipun PCR-nya masih positif, itu kalau ditumbuhkan di suatu media ya, media tubuh itu virusnya nggak tumbuh. Jadi masa penularannya itu sekitar 10 sampai 14 hari pada orang-orang yang gejala ringan. Nanti kalau orangnya masih bergejala, ini kita harus extend nih, isolasinya harus diperpanjang karena kalau bergejala ini masih mungkin dia menular. Makanya kan kriteria kesembuhan adalah dia harus minimal isolasi dulu, melewati masa penularan, tapi kalau ada gejala dia harus ditambah 3 hari bebas gejala baru keluar isolasi. Itu kriteria sembuhnya.
Jadi dan secara keseluruhan ya, artinya, jadi artinya itu ditambah kita lihat secara keseluruhan. Kalau misalnya pasiennya di rumah sakit, lebih banyak lagi yang kita evaluasi. Misalnya penanda-penanda keradangan, ya itu juga harus penting ya, terutama yang kondisi-kondisi berat. Jadi meskipun swabnya negatif, tapi kalau penanda keradangannya masih ada, orang ini belum sepenuhnya sembuh. Jadi tetap harus dimonitor ke depannya, kayak gitu. Nah, kalau keadaan kondisi saya dokter ya, jadi pada tadi saya bilang tanggal 6 ya 6 Februari itu saya dinyatakan positif. Saya kemudian hari tanggal 13 itu saya swab lagi, itu kondisinya negatif. Itu artinya berarti saya itu belum sembuh ya karena belum melewati 14 hari ya dokter ya. Nah, ya yang kayak gitu-gitu yang harus hati-hati ya, karena orang itu kan berpatokan swab untuk menentukan kesembuhan. Nah, itu yang memang sering saya edukasikan. Jadi, kalau misalnya belum melewati masa penularan, ya negatif itu belum tentu sembuh. Karena sekali lagi mungkin kalau Bapak diulang lagi swabnya itu bisa positif. Karena itu sangat tergantung teknik itu tadi. Ya, jadi kita nggak boleh melihat, oh negatif ini pasti sembuh. Kita harus lihat kondisinya. Misalnya Bapak belum melewati masa penularan, ya belum bisa sebenarnya dikatakan sembuh. Sembuh itu kan artinya orang ini udah nggak menular. Yang kita kenapa kok harus isolasi sih? Karena itu kita mau menjauhkan seseorang yang memang dalam masa penularan supaya tidak menulari orang lain. Nah, selama belum melewati masa penularan, ya mestinya dia masih menular. Kita belum bisa bilang dia sembuh meskipun gejalanya sudah hilang atau meskipun swabnya negatif. Apalagi karena swab itu kan sangat tergantung teknik. Jadi kita tidak bisa percaya begitu saja kalau misalnya kondisi lainnya tidak mendukung, yaitu contohnya masih 7 hari ya, meskipun gejala udah hilang tapi masa penularannya masih berlangsung. Jadi kalau orang ini keluar dari isolasi lebih cepat, itu resikonya masih bisa menulari orang lain. Yang ditakutkan adalah orang menganggap negatif itu aman. Jadi kan orang-orang ini yang sebenarnya masih menular mungkin terus nggak pakai masker lagi. Nah itu yang akhirnya terjadi penularan-penularan dari OTG. Karena OTG ini sebenarnya orang-orang yang gejalanya sangat ringan, tapi karena dia tidak sadar itu COVID, karena tidak bergejala, ya udah dia beraktivitas seperti biasa, tidak isolasi, kan gitu. Oh gitu. Ya, kan saya kemarin 2 kali swab ya negatif, jadi minggu pertama negatif, kemudian minggu selanjutnya swab lagi saya negatif. Ya, itu artinya saya sudah melewati masa penularan 14 hari. Nah, setelah itu kan saya melakukan pemeriksaan MCU dok. Jadi MCU ya untuk memastikan aja sih, saya nggak kalau ada apa ini. Nah, dari diagnosanya dokter yang memeriksa MCU itu saya dinyatakan itu ada salah satu diagnosanya itu pneumonia yang post COVID, dan dedimer saya itu ada nilainya 600 gitu. Dedimer. Ya, dedimer saya 600. Nah, mungkin bisa ini dok, apa itu sih? Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Ya, kalau pneumonia post-COVID ini saya nggak tahu definisinya tuh apa ya. Mungkin maksudnya masih ada sisa. Jadi kan pneumonia biasa terjadi pada orang-orang COVID kan memang keradangan paru dan mungkin pada Bapak ini belum sepenuhnya hilang gitu loh. Mungkin itu ya. Tapi kalau dedimer ini kan sudah kemarin ya sempat heboh tuh dedimer. Jadi dedimer itu istilahnya kayak sampah-sampah ya di dalam pembuluh darah kita yang terjadi akibat pembekuan darah yang cukup banyak. Nah, kenapa bisa terjadi pembekuan darah? Itu biasanya terjadi kalau pembuluh darah kita itu terluka. Paling sering itu karena infeksi, karena keradangan. Nah, pada COVID ini terjadi dua-duanya. Jadi ada infeksi juga, ada keradangan juga. Makanya kenapa kok dedimer itu bisa naik? Karena terjadi pembekuan-pembekuan darah di dalam tubuh seorang pasien COVID gitu. Jadi dedimer 600 itu di atas normal, tapi sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena yang harus dikhawatirkan itu kalau kadarnya naik sekitar 3-4 kali dari baseline. Biasanya kan batasnya 500. Jadi kalau naiknya 3-4 kali dari normal, itu baru kita harus benar-benar monitor ketat orang ini. Gitu. Berarti saya nggak apa-apa ya dokter ya? Ya, harusnya nggak apa-apa ya. Jadi karena Bapak juga awalnya gejalanya sebenarnya kayaknya nggak terlalu berat ya, karena biasanya yang dedimer tinggi-tinggi itu yang gejalanya memang berat, jadi keradangannya itu hebat sekali. Biasanya kalau dedimer itu nanti lama-lama akan turun dengan semakin istilahnya menyembuhnya COVID dan menyembuhnya keradangan, dia otomatis nanti akan berkurang sendiri gitu. Itu biasanya berapa lama dokter? Untuk dedimer? Ya artinya kalau sekarang kan
yaitu tadi kemarin saya didiagnosa itu pneumonia yang post COVID dan D-dimer yang 600. Kalau saya, kan dokter bilang tadi nanti akan hilang sendiri. Nah itu saya untuk apa ya, untuk MCU lagi itu kira-kira berapa lama sih untuk Iya, dia? iya. Kalau sisa dari keradangan paru itu bahkan bisa sampai beberapa bulan dia bisa menetap. Tapi bukan berarti itu sakit ya. Jadi kayak ya sama kalau kita terluka kan pasti ada waktu atau butuh waktu untuk penyembuhan. Ya sama. Jadi ini tuh kayak butuh waktu untuk penyembuhan. Dan gambaran di foto rongsen itu bisa baru hilang tuh paling di atas 1 bulan ya. 1 bulan, 2 bulan ada yang masih menetap. Bahkan kalau di CT scan itu lebih lama. Jadi kalau bapaknya di CT scan paru itu mungkin masih ada sisanya sampai 3 bulan. Tapi itu memang nantinya akan sembuh sendiri. Kalau untuk D-dimer juga sama, nanti lama-lama dia akan menurun dan tergantung keradangannya. Biasanya sih kontrol lagi paling 2 minggu gitu ya Pak, 2 minggu tuh nanti kontrol lagi sampai D-dimernya normal kayak gitu. Artinya ya, tidak ada yang perlu, tidak usah terlalu khawatir gitu ya dokter ya? Iya, nggak usah terlalu khawatir. Tapi yang penting tetap kan Bapak kontrol kan ya. Yang penting kontrol Iya. ke dokter ya. Itu yang penting. Jadi kan nanti ada evaluasi dari dokternya gitu. Oke. Dokter, ini kan setelah COVID ya, setelah dinyatakan sembuh itu penyintas itu akan membentuk antibodi. Ya. Itu berapa lama sih dokter bisa antibodi itu? Iya, jadi sampai sekarang itu memang antibodi yang terbentuk dari infeksi alami pada pasien-pasien COVID itu tidak seragam, artinya bervariasi sekali ya, tergantung sistem imun masing-masing orang. Jadi memang ada penelitian yang mengatakan kalau orang ini bergejala ringan, biasanya nanti akan terbentuk antibodi juga tidak terlalu tinggi titernya dan bertahannya juga tidak terlalu lama. Katanya setelah 3 bulan itu nanti titernya akan perlahan-lahan akan turun. Tapi itu juga tidak berlaku, maksudnya 100% orang yang gejala ringan seperti itu tidak juga. Makanya sangat bervariasi ya, jadi tergantung masing-masing orang. Dan di laporan terakhir, memang dikatakan antibodi ini bisa bertahan ada yang sampai 8 bulan. Itu bisa, ada yang sampai 8 bulan. Tapi sekali lagi tidak 100% orang ya. Jadi ini karena sangat tergantung dengan sistem imun, jadi tiap orang bisa sangat bervariasi gitu Pak, pembentukan antibodinya. Itu pembentukan antibodinya itu mulainya dari mana dokter? Hitungannya dokter? Hanya apakah mulai dari kita apa ya, PCR negatif atau dari sembuh atau dari mana dokter? Ya. Ya, jadi antibodi itu normalnya akan terbentuk pada seseorang itu setelah terinfeksi atau setelah sakit minimal 1 minggu, ya. Bahkan ada yang lebih cepat itu 5 hari sudah terbentuk antibodi. Nanti antibodi itu akan semakin tinggi kadarnya. Biasanya baru terdeteksi itu di 2 minggu atau masuk minggu kedua. Itu baru terdeteksi antibodinya. Makanya jangan heran kalau rapid test antibodi itu kadang-kadang di fase awal dia non-reaktif. Tapi orangnya malah justru sedang sakit, sedang menular, itu malah hasilnya non-reaktif. Nanti setelah 2 minggu baru dia reaktif, tapi pada saat 2 minggu itu dia juga sudah mulai menyembuh karena masa penularannya sudah mulai lewat. Itu baru muncul antibodi. Nah, antibodi di situ itu bisa bertahan lama itu tadi. Jadi munculnya itu bisa hari ke-5 sampai hari ke-7 setelah terinfeksi atau setelah sakit, itu baru muncul antibodinya. Dan ini juga sangat bervariasi. Ada yang munculnya lebih cepat, ada yang munculnya juga lebih lambat. Bertahannya juga ada yang cepat hilang, ada yang bertahan lama. Seperti itu sih. Nah, kalau kita mengecek antibodi itu gimana caranya dokter? Boleh pakai rapid test itu ya, kalau cuma sekedar pengen tahu apakah ada atau tidak antibodi, bisa pakai rapid test. Karena rapid test antibodi kan sifatnya kualitatif ya, jadi reaktif atau non-reaktif aja. Tapi sekarang ada pemeriksaan antibodi juga yang bisa menunjukkan titer antibodi. Jadi ada kadarnya. Itu juga bisa, jadi namanya pemeriksaan antibodi kuantitatif. Itu juga bisa kalau mau diperiksa. Bahkan terakhir lagi ada yang lebih maju lagi, bisa memeriksa kadar antibodi yang benar-benar khusus. Antibodi yang lebih spesifik lagi, namanya anti-RBD. RBD itu adalah bagian dari virus yang paling antigenik, jadi yang paling kuat, namanya reseptor binding domain. Nah, itu ada antibodinya yang juga bisa diukur. Sekarang juga sudah ada. Jadi bisa pemeriksaan beberapa alternatif kalau pengen tahu apakah antibodi terbentuk atau tidak gitu ya. Ya, ya. Nah, kalau
tadi dokter bilang kan antibodi itu terbentuk 5 hari atau 7 hari setelah sembuh ya dokter ya? Setelah sakit. Oh, setelah sakit. Jadi misalnya dari gejala awal ya, dari gejala awal. Oh, itu bisa bertahan tergantung ininya ya dokter ya, tergantung imun kita ya. Ya, sistem imun masing-masing orang, betul. Oh gitu. Nah, ini dokter, pada saat saya sakit kemarin kan dikasih vitamin ya, ada vitamin C, vitamin E. Nah, kalau setelah kita sembuh gini, artinya setelah ya sehari-hari gini, itu sampai seberapa apa? Kita masih tetap minum nggak? Kalaupun tetap minum itu berapa sih dosisnya gitu? Iya, kalau sebenarnya vitamin C ya, vitamin D, vitamin E itu kalau misalnya dikonsumsi oleh orang yang sehat, artinya bukan lansia ya, bukan orang-orang lanjut usia, bukan orang-orang yang memiliki penyakit komorbid, itu sebenarnya tidak terlalu perlu. Yang penting adalah bagaimana menjaga gizi yang seimbang, itu lebih penting. Jadi memang vitamin-vitamin ini boleh diberikan atau diminum pada saat sakit COVID, karena tujuannya kan dia membooster sistem imun, di mana pada saat sakit itu pasti sistem imunnya kan sedang drop. Jadi di booster atau dibantu dengan suplemen itu boleh. Bahkan di pedoman tata laksana COVID sebenarnya tidak boleh diminum lama-lama vitamin itu. Vitamin C itu diminum maksimal 2 minggu. Vitamin D juga seperti itu ya. Jadi memang tidak boleh diberikan pada jangka panjang kecuali memang ada indikasi. Jadi kalau sudah sembuh dan Anda termasuk orang yang tidak punya penyakit penyerta ya, orang yang sehat-sehat saja, seharusnya tidak terlalu perlu untuk minum suplemen. Tapi sekali lagi, kalau misalnya mau minum monggo ya, karena itu tidak berbahaya kalau vitamin C terutama ya, karena vitamin C itu dia larut air, jadi mudah untuk dikeluarkan lewat kencing ya. Tapi kalau vitamin D harus hati-hati, karena vitamin D ini sifatnya dia larut lemak, jadi mudah sekali terakumulasi di dalam tubuh dan bisa menjadi overdose. Itu nanti bisa berbahaya untuk ginjal. Jadi kalau untuk vitamin D, kalau bisa lebih baik cek dulu kadarnya. Kalau kadar vitamin D Anda memang rendah, baru konsumsi vitamin D. Tapi kalau vitamin C ini relatif aman. Yang penting lambungnya kuat ya. Yang penting minum air putih yang banyak, itu nggak masalah. Karena vitamin C ini pada orang-orang tertentu juga bisa menginduksi terbentuknya batu ginjal ya. Jadi pada jangka panjangnya itu bisa muncul efek-efek seperti itu. Jadi harus, menurut saya tetap harus konsultasi lah kira-kira perlu atau tidak sebenarnya suplemen-suplemen ini. Karena pada beberapa orang bisa menyebabkan efek-efek samping seperti itu kalau diminum jangka panjang. Gitu ya. Berarti yang penting ini apa? Makanan gizi ya, gizinya. Gizi seimbang ya. Jadi kan ya, sebenarnya tubuh kita ini membutuhkan banyak vitamin ya, nggak cuma vitamin C, nggak cuma vitamin D, nggak cuma vitamin E. Jadi lebih baik kita ambil semua vitamin dan mineral yang ada di makanan, itu lebih lengkap gitu. Oh gitu. Nah dokter ini, kalau ya sebelum pandemi ya, itu kan yang namanya pilek, yang namanya batuk, yang namanya demam, itu kan hal biasa ya, kita tinggal beli obat ini gitu. Tapi sekarang kan jadi kayak parno gitu, oh jangan-jangan ini harus rapid, harus ini, harus dan sebagainya gitu. Nah kita itu bisa nggak dokter tanpa rapid, tanpa swab, tanpa itu membedakan, oh ini pilek karena COVID, ini pilek COVID, batuk non COVID gitu, bisa nggak dokter? Iya, agak sulit ya, kayaknya nggak bisa justru, karena gejala-gejalanya memang gejala-gejala infeksi virus ya. Karena infeksi virus itu sangat-sangat, gejalanya sangat-sangat tidak spesifik. Jadi bisa cuma nyeri-nyeri badan, nyeri badan ya, terus nyeri kepala kayak gitu, terus batuk, pilek, itu kan gejala-gejala infeksi virus semua. Ya, jadi nggak bisa dibedakan hanya dengan gejala. Memang harus dipastikan dengan pemeriksaan. Akhirnya sih seperti itu. Oh, ya. Kita nggak bisa ya ini ya. Mungkin yang cukup spesifik ini Pak, mungkin anosmia ya, itu cukup spesifik. Jadi anosmia itu terjadi pada 60-80% pasien COVID, dan biasanya anosmia ini tidak disertai hidung tersumbat. Kalau dulu kan kita pilek, anosmia itu hilangnya penciuman, hilangnya pembauan. Ya, itu kalau dulu kan kita harus pilek dulu, hidung kita tersumbat dulu, baru kita nggak bisa membau. Tapi kalau sekarang, anosmianya itu bisa tidak disertai oleh hidung tersumbat.
Jadi bisa apa namanya, tiba-tiba aja dia nggak bisa mencium bau tertentu gitu loh. Itu juga bisa dicurigai kalau COVID karena cukup spesifik gitu. Oh gitu. Iya, kebelet. Nah, kalau ini dokter kan sekarang kita nggak boleh salaman ya untuk sterilisasi. Nah, karena kebanyakan orang itu kan kayak gini atau gini, itu aman nggak gitu itu dokter? Ya sebenarnya nggak apa-apa, mau salaman juga boleh, tapi karena kita tahu ada resiko penularan ya kalau kita kontak fisik, ya setelah salaman kita tinggal cuci tangan atau kita pakai hand sanitizer kan nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Ya memang agak ini ya, sekarang kita nggak bisa sebebas dulu, tapi memang karena Ya. Ya kita harus aware juga lah, harus justru kan titik-titik lengah kita tuh di hal-hal kecil seperti itu sebenarnya. Mungkin cuman kontak fisik sedikit tiba-tiba udah ketularan, ya seperti itu sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Jadi ya nggak apa-apa sih kadang kalau kita setelah salaman kita harus pakai hand sanitizer, ya menurut saya itu kondisi yang wajar ya di era pandemi gitu. Ya, dokter, jadi memang ya mungkin sendiri ya, jadi kalau kena itu kan terlalu apa ya tidak terlalu menangani serius gitu, tapi sekarang sensi gitu. Gimana? Enggak, artinya dari pengalaman saya ketika saya kemarin belum ini ya, belum kan juga ya, protokol kesehatan tetap dijalankan, tapi kan tidak apa ya, hanya kalau setelah tertular ini, setelah sembuh, baru saya kayaknya harus lebih ketat gitu, sensitif gitu dibanding waktu sebelum terkena gitu. Itu Sensitif dari segi apa, Pak? ya artinya apa ya, kayak ada orang deket-deket itu udah aduh jangan terlalu deket-deket banget gitu tuh. Iya. Ya jadi Ya, ini ya kayak parno sendiri gitu ya. iya, betul. Nah, itu mungkin stigma-stigma itu ya dokter ya. Jadi ya ngomongin stigma dokter itu kan ada, kalau stigma negatif itu kan sekarang orang pemikirannya oh harus negatif dulu, pokoknya dilihat seperti di kompleks kayak ini, kompleks perumahan itu juga gitu. Jadi kalau ketika kita dinyatakan negatif itu Pak RT saya bilang mana swabnya gitu loh. Mana swabnya, baru percaya kalau negatif gitu. Iya, benar. Ya, nah ini mungkin juga mental juga ya dokter ya, artinya selain stigma masyarakat yang ya itu tadi dengan penyintas COVID itu, wah itu jangan deket-deket, itu kadang-kadang kita juga merasa kayak minder gitu loh dokter. Minder dokter, ini kita habis ini, jangan-jangan masyarakat menolak, jangan-jangan teman kantor jangan teman menolak dan sebagainya. Itu gimana dokter caranya untuk Iya. Saya sempat 2 kali live IG ya sama psikiater ya, karena ini juga sih, karena stigma. Jadi stigma pada penyintas ini ternyata tidak sesimpel itu masalahnya. Jadi orang-orang yang sudah sembuh COVID ini harusnya sudah bebas, artinya dia toh waktu sakit tuh juga stres kan Pak. Artinya waktu sakit itu juga ada faktor stres juga, lalu isolasi yang cukup lama itu kan juga bisa bikin orang stres. Udah gitu dia sembuh, dia keluar dari isolasi, masih harus menghadapi stigma dari masyarakat ya. Makanya memang berbahaya ya, maksudnya ini mungkin butuh bantuan ahli juga ya Pak, kalau memang Bapak sampai merasa ada sih istilahnya dari dokter psikiater itu fobia sosial. Jadi setelah sakit justru takut nih ke tempat umum, takut berinteraksi dengan orang-orang, itu jadi seperti fobia, takut sama tempat-tempat rame, nah kayak gitu. Nah itu kadang juga mungkin butuh bantuan psikiater, karena memang itu adalah faktor atau dampak psikis pada penyintas. Dan nggak cuma itu ya, banyak sekali ada trauma ya, bahkan ada yang sampai depresi karena berbulan-bulan itu hasil PCR-nya positif ya, dan berbulan-bulan dia positif, nggak boleh ketemu anaknya, nggak boleh ketemu keluarganya, nggak boleh kerja. Itu semua menyebabkan dampak-dampak psikis yang menurut saya
tidak boleh disepelekan gitu loh, karena itu bisa menyebabkan orang itu menjadi mudah sakit juga akhirnya kalau nanti dia depresi ya, terus dia sistem imunnya juga lama-lama akan turun kan gitu. Oh gitu. Ini ada titipan pertanyaan dokter. Jadi ada saudaranya yang penyintas COVID ya, tapi masih ada gejala sisa. Ada 2 gejala, yaitu batuk dan saturasinya masih naik turun. Itu. Nah, kalau saturasinya masih naik turun itu gimana ya dok? Apakah perlu diberi oksigen di rumah atau gimana dokter? Ya, kalau memang sudah sembuh, saturasinya masih belum baik, itu bisa memang ada long COVID ya, karena salah satu kan long COVID itu akibat apa namanya sisa atau mungkin gejala yang masih menetap ya setelah orang itu sembuh. Kalau memang saturasinya masih belum kembali normal, ya tetap misalnya sesak ya terpaksa pakai oksigen, ya harus dibantu oksigen dulu sampai beberapa waktu dan harus kontrol ya ke dokter. Biasanya kalau yang saturasinya belum kembali itu terjadi fibrosis paru namanya. Jadi paru-parunya itu menyembuh tapi jadinya seperti jaringan ikat, ada bekasnya ya, kayak kalau kita terluka gitu kan. Kalau misalnya ada beberapa orang itu luka itu membekas gitu ya, sama di paru juga bisa seperti itu, terutama pada kondisi-kondisi yang sedang sampai berat ya. Kalau memang ada seperti itu ya boleh, kalau perlu oksigen ya nggak apa-apa, tapi juga harus kontrol. Jadi benar-benar dimonitor kondisinya, jangan sampai saturasinya semakin turun gitu. Walaupun orangnya juga nggak sesek, nggak apa ya, masa biasa-biasa aja itu bisa aja dokter ya, saturasinya turun ya dokter ya. Bisa ya. Nanti kalau apalagi kalau kronis ya, ya sama akhirnya menjadi suatu penyakit paru-paru yang kronis. Kalau penyakit paru-paru yang kronis itu nanti dia tidak akan sesak, tapi saturasinya lebih rendah dibanding orang normal. Tapi karena sudah terjadi kronis, tubuhnya itu sudah terbiasa, sudah beradaptasi, akhirnya tidak menimbulkan gejala-gejala sesak biasanya. Tapi kalau diukur saturasinya bisa lebih rendah dari yang normal gitu. Berarti itu berbahaya juga dokter. Ya, kalau misalnya memang sampai berbekas ya, sampai membekas, sampai terjadi suatu penyakit paru kronis, ya akan menjadi komorbid ya. Akan menjadi Oh gitu. suatu penyakit kronis pada orang itu, gitu. Tapi Ya. selama tidak ada infeksi, selama tidak ada pencetus infeksi atau apa-apa, biasanya aman sih, nggak masalah. Kalau penyakit kronis itu kan sebenarnya asalkan stabil, asalkan tidak ada pencetus-pencetus akut, dia tidak akan menimbulkan masalah, gitu. Oh gitu. Iya ya. Nah, terus kemudian penyintas ini bisa reinfeksi. Kalau kira-kira kalau bisa reinfeksi itu apa yang menyebabkan dokter? Iya, jadi reinfeksi itu bisa terjadi ya, karena sekali lagi selama di sekitar kita itu virusnya masih banyak, kasusnya belum terkendali, penularan masih ada, itu meskipun kita sudah pernah kena dan sudah punya antibodi, sama seperti vaksin ya sebenarnya, meskipun kita juga sudah divaksin, kalau kita tidak hati-hati, ya kita bisa tetap kena ya. Tapi kalau kita sudah punya antibodi itu, kalau kita kena infeksi, itu harapannya gejala kita yang muncul itu lebih ringan. Jadi tidak sampai kita harus dirawat di rumah sakit atau bisa juga nggak sampai meninggal. Jadi bisa menekan kematian gitu aja. Tapi kalau terjadinya infeksi berulang itu bisa. Oh, berarti infeksi berulang tuh bisaannya kalau kemarin misalnya kita gejala berat ya, terus kena infeksi lagi, gejala berat lagi bisa itu. Bisa, tapi belum tentu. Karena kan kita sudah punya antibodi. Makanya kalau sudah punya antibodi itu harapannya kalau kena lagi, itu kan gejalanya lebih ringan. Karena antibodi itu dia prinsipnya adalah membunuh virus secepat mungkin. Kalau kemarin awal kita belum kenalan sama virusnya kan butuh waktu tuh antibodinya untuk terbentuk tadi ya, yang Pak Andri nanya itu sekitar 1 minggu baru terbentuk. Tapi kalau kita sudah punya antibodi, kita terinfeksi lagi, antibodi itu langsung membunuh atau menginaktivasi virusnya. Jadi tidak butuh waktu seminggu lagi. Jadi lebih cepat kan? Lebih cepat dia istilahnya lebih cepat dikalahkan. Jadi gejalanya dia juga nggak sampai merusak tubuh kita sampai hebat. Jadi gejala bisa ringan dan masa penularannya juga bisa lebih pendek gitu. Oh gitu. Iya ya. Uh, nah, ini kaitan dengan mengenai antibodi ya dokter, kemarin kan diumumkan oleh Wakil Menteri Kesehatan ya, yang tentang mutasi COVID yang baru yang B100 Ya. B117 itu. Nah, apakah antibodi yang sekarang artinya untuk sekarang itu bisa untuk apa ya
membantu pertahanan tubuh kalau misalkan virus yang B117 itu menyerang gitu, dokter? Ya, kalau antibodi alami itu sebenarnya kita tuh lebih unggul ya. Antibodi alami itu artinya antibodi yang terbentuk dari kita terinfeksi itu tidak spesifik hanya pada satu tempat. Kan virus itu kan ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada badannya. Nah, kalau kita terinfeksi alami itu sebenarnya kita punya antibodi dari masing-masing ini bagian dari virus itu. Jadi kita punya antibodi terhadap kepala virus, kita juga punya antibodi terhadap badannya, kita punya antibodi terhadap tangannya, kita punya antibodi terhadap kakinya. Sedangkan mutasi B117 ini terjadi hanya di kakinya saja. Artinya kita antibodi dari yang lain nih, kayak kepalanya, kayak tangannya, kayak badannya ya masih bisa untuk melindungi kita sebenarnya. Jadi cuman mutasinya kan cuman di kakinya aja. Jadi antibodi dari bagian badan virus yang lain itu masih bisa bekerja. Jadi tetap kalau kita kena pun kita akan tetap bisa kena, tapi ya itu tadi diharapkan gejalanya akan ringan gitu. Oh gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai terkena lagi ya, dokter ya. Ya, jangan sampai Pak. Ya. Dokter, yang tadi itu yang masalah apa sih gejala sisa ya long COVID itu bisa sampai berapa lama itu, dokter? Ya, Biasanya. itu juga betul. Itu juga masih penelitian ya. Artinya masih karena ini long COVID ini kan terjadi pada orang-orang yang sudah sembuh. Karena ini juga baru karena semakin banyak orang yang sembuh, akhirnya baru muncul banyak laporan ya. Kalau ternyata kok ada beberapa orang yang setelah sembuh kok masih mengalami gejala-gejala. Nah, akhirnya muncul istilah ini kan long COVID. Nah, sampai berapa lamanya ini update terus ya Pak penelitiannya. Yang terakhir ini ada yang melaporkan sampai 9 bulan. Ada dulu awal-awal itu cuma 3 bulan, terus kan semakin lama terus ada yang melaporkan 6 bulan gitu ya. Ini yang terakhir ini bisa sampai 9 bulan dan gejala yang muncul atau yang terjadi itu yang menetap juga beda-beda. Ada yang cuma 1 gejala, ada yang sampai 2 sampai 3 gejala dan itu macam-macam juga gejalanya. Jadi tiap orang itu sangat berbeda-beda gitu. Itu kita tetap harus berobat atau nanti akan hilang sendiri, dokter? Nah, itu juga belum ada kepastian ya. Artinya, kenapa sih kok bisa terjadi long COVID? Ada yang bilang ini kan karena proses keradangan yang masih berlangsung sedikit-sedikit, akhirnya menimbulkan gejala tapi ringan. Ada yang bilang ini adalah efek dari sisa dari keradangan. Jadi organnya kayak tadi, misalnya paru-parunya terjadi suatu bekas. Nah, itu akhirnya bisa menyebabkan keluhan menetap yang cukup lama. Nah, untuk pengobatannya sendiri sampai sekarang kita juga belum pernah ada kepastian. Artinya kalau misalnya ada long COVID ya tetap kontrol ke dokter, tapi disesuaikan gejalanya. Jadi misalnya gejalanya lebih ke sesak gitu ya, ya nanti sesaknya itu dikontrol misalnya ke dokter paru atau dokter jantung, seperti itu. Oh gitu. Ya ya, jadi yang penting kita tetap jaga imun aja ya, dokter ya, sama protokol kesehatan itu ya. Iya Pak, betul. Nah, ini dokter yang terakhir ya, mungkin ada apa ya, pesan-pesan dari dokter supaya ya untuk kami yang penyintas maupun yang tidak ini ya, tidak jadi tidak jadi penyintas itu gimana? Apa dokter pesan-pesannya? Ya, jadi gini ya, untuk yang penyintas ya, untuk yang sekarang juga sedang sakit, pokoknya tetap inilah apa namanya fokus aja. Kalau yang sedang sakit fokus untuk sembuh ya, nggak usah mikir-mikirin yang lain dulu, nggak usah mikir nyari kok saya bisa kenanya di mana ya, nggak usah mikir seperti itu. Pokoknya intinya virus ini tuh ada di mana-mana dan virus ini tidak memilih, dia tidak diskriminatif. Artinya siapapun bisa kena, mau Anda laki-laki, perempuan, tua, muda ya, pejabat, non pejabat, atau misalnya orang itu sehat atau tidak, rajin olahraga atau tidak, dia nggak memilih ya, dia bisa mengenai siapapun, cuma yang membedakan adalah respon tubuh kita masing-masing. Artinya
kita berusaha menggunakan protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak, itu tujuannya untuk mencegah virus ini supaya tidak masuk ke dalam tubuh. Tapi sekali lagi, itu bukan perlindungan 100%. Jadi tidak ada jaminan 100%. Kan selalu orang tanya, terus buat apa protokol kesehatan? Itu adalah usaha kita untuk mengurangi jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena semakin sedikit virus yang masuk ke dalam tubuh kita, itu tubuh kita pasti akan merespon dengan lebih baik dibanding kalau jumlah virusnya banyak. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi sistem imun kita sebenarnya. Meskipun kita merasa sehat, meskipun kita udah olahraga teratur, makan makanan bergizi, tapi bisa juga ke kondisi berat kalau ada faktor-faktor lain yang kita nggak tahu, terutama faktor genetik. Makanya kita menjaganya itu supaya virusnya kalau bisa yang masuk itu dikit aja. Jadi semakin sedikit virusnya, sistem imun kita itu untuk melawannya semakin mudah. Jadi kalaupun sakit, ya udah kita gejala ringan kan nggak apa-apa gitu loh. Jadi prinsipnya COVID ini kalau kita sakit terus kita masuk yang gejala ringan kan sebenarnya nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Yang penting kita harus sadar diri dan kita ini bisa menulari orang lain. Ya udah kita korbankan diri kita dulu untuk isolasi 10 hari gitu. Itu tujuannya memang untuk melindungi orang lain. Tapi di satu sisi kita juga jangan sampai jatuh ke kondisi berat. Yaitu cara-caranya adalah menjaga kesehatan imun kita dan mengurangi jumlah virus yang masuk, yaitu dengan protokol kesehatan. Ini berlaku untuk semuanya ya, baik yang belum pernah kena COVID, maupun yang sudah kena COVID, maupun yang sudah vaksin. Itu sama, semuanya seperti itu. Karena itu vaksin ya, vaksin dan antibodi setelah sembuh itu hanya melindungi kita di dalam, tapi tidak bisa mencegah virus itu masuk. Jadi tetap protokol kesehatan itu penting untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah virus yang masuk. Gitu ya Pak ya. Ya, oke. Dokter satu lagi nih ketinggalan ini. Ya, silakan. Kalau selama ini kalau kita pakai masker itu yang ditutupi itu kan cuma hidung sama mulut ya. Itu memang virus itu masuknya hanya lewat situ aja, nggak bisa misalnya lewat telinga atau lewat mata atau lewat lain-lainnya gitu dokter. Ya, jadi virus ini itu jadi cantolannya itu ada di mukosa, Pak. Mukosa itu selaput lendir, ya. Selaput lendir kita itu adanya memang di hidung, di mulut, dan di mata. Tapi di mata ini biasanya secara manual, artinya misalnya tangan kita nih terkontaminasi ya, ada droplet yang terinfeksi, ada droplet yang isinya virus, terus kita kena pegang-pegang mata, itu baru bisa masuk. Karena kan langsung bersentuhan dengan selaput lendir ini ya. Tapi kalau dari udara itu belum terbukti. Maksudnya yang benar-benar ada di sekitar kita masuk lewat mata nempel itu belum terbukti. Karena yang terbukti adalah kalau dari tangan ini ya. Sedangkan mulut dan hidung ini langsung kalau ada virus masuk itu langsung bersentuhan dengan selaput lendir. Langsung sama dengan yang di mulut. Makanya hidung sama mulut ini harus ditutup karena itu adalah jalur utama. Kalau di telinga kan nggak ada Pak, nggak ada lendirnya. Oh Ya. gitu. Jadi selaput lendir itu ada di 3 tempat ini memang gitu. Oh gitu. Makanya ditutupin masker hanya hidung sama mulut ya. Ya benar, karena ada selaput lendir itu. Oke. Baik dokter, saya kira cukup dokter. Terima kasih banyak dokter sudah Ya Pak berbagi Andri. dengan kami. Ya sekali lagi terima kasih dokter ya. Mudah-mudahan ini ini kebetulan saya kemarin ada jadwal vaksin, tapi saya berarti nggak boleh ya saya vaksin gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja kok Pak. Kalau untuk penyintas itu sebenarnya tidak ada batas waktu. Artinya kapanpun boleh divaksin. Karena kan prinsip vaksin ini hanya untuk membooster antibodi. Tapi kalau misalnya ini kan kita patokannya 3 bulan ya. Itu hanya sebenarnya untuk prioritas aja sih Pak. Artinya kasih kesempatan dulu sih orang-orang yang kira-kira antibodinya ini sudah mulai turun. Kan itu kan 3 bulan. Setelah 3 bulan itu sebagian besar antibodi seseorang tuh akan turun. Ya itu diprioritaskan dulu disuntik. Kalau kita yang masih baru-baru sakit, misalnya 3 bulan pertama, itu diharapkan antibodinya masih banyak. Jadi gitu aja sih, bukan nggak boleh, tapi ada prioritas. Oke, ya baik dokter. Terima kasih dokter. Sekali lagi terima kasih dokter. Monggo dokter bisa live. Ya. Bisa live. Ya, terima kasih dokter. Ya, makasih Pak. Ya.